Mereka tetap berjuang. Haleluya, saudara. Mereka tetap berjuang. Mereka tetap bekerja keras. Jadi saudara yang kasih, yang terkutuk menjadi diberkati. Amin. Haleluya, saudara. Saudara yang kasih, inilah yang perlu kita mengerti. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis, bahkan membinasakan pekerjaan-pekerjaan setan atau iblis. Amin, saudara. Kita baca, saudara. Mari dibuka oleh Marta. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3:8. Dapat, saudara? 1 Yohanes 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara kekasih, dikatakan barang siapa berbuat dosa, dia berasal dari siapa, saudara? Iblis. Dari iblis. Jadi saudara, kalau kita berbuat dosa itu berasal dari iblis. Amin, saudara. Kita baca lagi, saudara. 1 Yohanes ayat 9-nya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Saudara kekasih, kita ini orang yang berdosa, orang yang setiap hari berbuat dosa, orang yang sering melakukan dosa. Tetapi saudara, kalau kita mengakui dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni. Amin. Amin. Allah kita Allah yang adil dan setia. Haleluya, saudara. Haleluya. Bahkan Tuhan Yesus mengampuni seluruh dosa-dosa kita, saudara. Saudara kekasih, bahkan Tuhan Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Amen. Saudara, setelah dia mengampuni dosa kita, dia menebus kita dengan darah yang kudus. Kita baca, saudara. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Dapat, saudara, siapa yang dapat? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara, kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita orang yang berdosa ini, orang yang selalu berbuat dosa. Bahkan dikatakan kalau kita selalu berbuat dosa, kita berasal dari iblis. Tetapi saudara, kita telah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Amin. Jadi kita bukan milik iblis lagi, saudara. Mungkin dulu kalau kita belum mengenal Tuhan, kita masih selalu berbuat dosa, kita milik iblis. Tetapi sekarang setelah Yesus menebus dosa kita, darah Yesus telah menebus dosa kita, maka kita bukan milik iblis. Amin. Kita milik Kristus. Amin, saudara. Kita lihat, saudara. Paulus berkata, maut pun tidak bisa kena kepada kita, saudara. Kita baca, saudara. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Ini perkataan Paulus, saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Dapat, saudara? Dapat? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin, saudara. Ayat 19. Ayat 55 sudah, itu aja. Jadi saudara kekasih, Paulus berkata maut pun tidak bisa menyentuhnya. Amin. Makanya dikatakan, "Hai maut, di mana sengatmu?" katanya, saudara. Saudara kekasih, kalau kita sudah di dalam Kristus, maut pun tidak bisa menyentuh kita. Amin. Haleluya, saudara. Maut itu bukan milik Tuhan, itu milik setan. Setan tidak bisa menyentuh kita. Amin.
Kalau kita saudara percaya darah Yesus telah menebus dosa kita. Haleluya saudara. Haleluya. Lebih daripada itu, janji firman adalah kita memperoleh kemenangan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita memperoleh kemenangan iman. Amin. Amin. Haleluya. Kemenangan lewat iman kita. Amin saudaraku. Amin. Jadi saudaraku, kita baca lagi saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kelanjutannya tadi. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Berdirilah Teguh. teguh. Dan inilah yang dilakukan oleh 4 orang penyakit kusta itu, saudara. Saudara, mereka tidak diam, tenang, santai. Sudahlah. Gak bisa lagi kita hidup. Ini kan kelaparan. Sudahlah, gak ada makanan. Sudahlah, kita kan kena penyakit kusta. Sudahlah, kita kena kutuk. Tetapi mereka tidak. Amin, saudara. Amin. Tetapi mereka berdiri tegak, mau melakukan firman Tuhan, bekerja keras, bukan pasrah kepada kehidupan. Haleluya, saudara. Haleluya. Saudara, kasih janji Tuhan bahwa setiap kita yang bekerja keras tidak akan pernah dikecewakan. Semua kita akan mendapat upahnya. Betapa orang-orang yang sakit kusta, tetapi di dalam kehidupannya menjadi orang-orang yang diberkati. Sementara orang lain kelaparan, mereka makan dan minum dengan begitu nikmatnya. Saudara, kita baca saudara 2 Raja-Raja ini. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 8. Saya akan bacakan saudara 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 8 ya. Ya, ayat 8 saudara. Dikatakan ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan, lalu datanglah mereka kembali masuk dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Jadi saudara pun kasih dikatakan orang kusta ini makan dan minum yang enak. Haleluya. Jadi orang yang bekerja keras akan makan dan minum. Amin. Amin. Tetapi orang yang malas tidak akan dapat apa-apa. Jadi saudara pun kasih, penyakit kusta ini sungguh luar biasa, saudara. Bukan hanya mereka makan dan minum, tetapi yang luar biasanya lagi, saudara, mereka mengingat orang lain. Jadi mereka bukan menikmati sendiri, tidak saudara, tetapi mereka mengingat yang lain. Amin, saudara. Ya, Alkitab mengatakan bahwa kita harus menjadi saksinya Tuhan. Apabila kita menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita, kita lihat saudara, dalam ayat 9 dan 10, mereka mengingat. Ya, coba dibaca Marta. 2 Raja-Raja tadi, ayat 9 dan 10. 2 Raja-Raja pasal 7, ayat 9 dan 10. Matikan aja kipasnya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini, hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai yang tertambat dan kemah-kemah tinggalkan dengan begitu saja. Amin, saudara. Amin. Jadi saudaraku kasih, mereka bukan diam saja. Mereka bukan hanya menikmati berkatnya saja, tetapi saudara, mereka memberikan berkat kepada orang lain, saudara. Jadi ini luar biasa, amin, saudaraku. Oh, mereka bukan mengatakan, mereka kan mengusir kita. Mereka kan mengucilkan kita, udah ngapain kita kasih, kita aja. Tidak, saudara, amin. Mereka tidak berkata demikian, saudara.
Tetapi saudara, mereka berkata, ayo, mari kita beritahukan kepada mereka kabar baik ini. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi saudaraku kasih, perlu kita memberitakan kabar baik kepada siapa, saudara? Kepada orang lain. Amin. Amin. Haleluya. Perlu kita memberitakan kabar baik tentang Yesus. Amin, saudara. Amin. Kita baca dulu, saudara, Matius 10 ayat 8b. Dapat, saudara? Matius 10 ayat 8b. Matius 10 ayat 8b. Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, dan kita juga memberi dengan amin, saudara. Jadi saudara kasih, kita juga menerima dengan cuma-cuma dan kita memberi dengan cuma-cuma. Amin, saudara. Jadi saudara kasih, mari beri yang terbaik. Amin. Beritakan Injil. Haleluya. Kalau saudara sudah mendapatkan kabar baik di tempat ini, maka saudara juga akan memberitakan kabar baik keluar sana. Amin. Haleluya, saudara. Jadi saudara, kita perlu memberitakan Injil. Amin. Mereka melakukan firman Tuhan ini. Mereka membawakan kabar baik kepada semua kaum keluarga mereka. Mereka membawakan kabar baik bagi kota mereka. Karena kabar baik bagi raja, mereka membawakan kabar baik bagi bangsa mereka. Jadi saudaraku yang kasih, ini luar biasa. Yang 4 orang ini, yang tadinya tidak diperdulikan, yang tadinya tidak dihargakan, atau bisa dikatakan sampah. Benar enggak, saudara? Iya kan, saudara? Kalau diusir itu dianggap sampah kan, saudara? Kalau dikucilkan itu dianggap sampah. Jadi saudara kasih, dulunya mereka dianggap sampah. Tetapi saudara, sampah ini juga bisa memberkati orang lain. Amin, saudara. Haleluya. Benar enggak, saudara? Mereka memberkati, bahkan raja juga diberkati. Saudara, kerap kali kita, saudara, yang mencari bantuan kemana? Ke pemerintah. Tapi saudara, pemerintah pun tidak bisa memberikan bantuan. Ada, saudara, dalam Alkitab ini, saudara. Kita baca, saudara. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 6. Ayat 26 sampai dengan 27. Ya, saya akan baca ayat 26 sampai dengan 27. Dikatakan, suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Saudara, raja pun tidak bisa menolong pada waktu itu, saudara. Raja tidak bisa menolong, saking banyaknya kelaparan. Raja pun kesulitan menolong masyarakatnya, saudara. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Pertolongan datang dari Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, kita juga demikian. Kita berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita berharap kepada Tuhan, bukan dari pemerintah atau dari siapapun, saudara. Tetapi kita berharap daripada Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang kasih, ada saatnya kita tidak ada yang bisa membantu kita. Makanya saudara, kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Benar gak, saudara? Iya kan, saudara? Kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Amin. Semua apa yang kita inginkan pasti Tuhan kasih. Haleluya, saudara. Kita baca sekali lagi, saudara, yang terakhir ini ya. Yang terakhir kita baca Yohanes 9 ayat 17 sampai dengan 18, saudara. Ini yang terakhir. Dapat, saudara? Yohanes 9 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Amin, saudara. Jadi saudaraku yang kasih, ada banyak orang tahu firman. Orang Farisi tahu nggak firman, saudara?
Dia lebih hebat dari kita. Tetapi saudara, mereka tidak percaya. Ini bercerita seorang buta yang telah dicelikan matanya. Lalu orang Farisi datang sampai menanyainya. Lalu dia berkata, tadinya aku buta, katanya saudara. Lalu mereka juga nggak percaya. Mereka bertanya, mereka cari orang tuanya. Lalu saudara, mereka menanyai orang tuanya. Saudara, ada banyak orang tidak mengerti firman. Benar nggak saudara? Dia tahu tapi tidak mengerti. Ada banyak orang demikian, saudara. Tetapi janganlah kita demikian. Amin. Haleluya. Saudara, biarlah kita, saudara, percaya kepada firman. Begitu kita dengar firman, kita langsung percaya. Amin. Haleluya. Tindakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau sangat baik, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk memberitakan Injil-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin.